titik beratkan mengenai Hungary ini atau Stipendium Hungaricum sebenarnya lebih ke untuk bagaimana memotivasi teman-teman untuk ya sebenarnya teman-teman sudah dengan berada di sini sudah cukup termotivasi ya untuk mengejar beasiswa Stipendium Hungaricum ini. Saya yakin motivasi teman-teman sudah tidak dipertanyakan lagi untuk beasiswa atau mengejar beasiswa ini. Namun mungkin akan lebih baik lagi dan akan lebih besar lagi motivasinya, mudah-mudahan ekspektasi saya dengan mengetahui kira-kira apa-apa saja sih kelebihan atau apa-apa saja sih yang misalkan kita bisa temui dengan atau bisa kita dapatkan dengan belajar di Hungary ini. Nah, dengan itu saya membawakan materi mengenai Students Life in Hungary dan nantinya akan dilengkapi khususnya untuk sesi yang khusus untuk pendaftaran Stipendium Hungaricum sendiri akan dibahas lebih rinci lagi oleh Mas Hanif nantinya di materi kedua. Baik, nah untuk why study in Hungary, jadi kenapa kira-kira kita kan teman-teman sudah tahu ya bahwa Hungaricum disediakan oleh negara Hungary ini. So why should be Hungary? Misalkan kan ada banyak beasiswa yang lainnya juga sebenarnya. Ada dari Swedia, sudah ada banyak beberapa beasiswa yang ditawarkan di negara Eropa pada khususnya dan pada umumnya mungkin untuk negara-negara lain, Australia Awards untuk Australia, Fulbright Amerika dan ada. Namun pada akhirnya kenapa kira-kira teman-teman atau apa sih yang bisa memotivasi teman-teman untuk lebih bersemangat lagi mengejar beasiswa ini? Nah, jadi yang paling pertama adalah letak geografisnya. Negara ini berada di Eropa Tengah, jadi letaknya di tengah-tengah Eropa ya maksudnya. Jadi dia berada di antara di sekelilingnya itu ada Prancis, ada semua negara-negara you can name it. Teman-teman bisa menyebut nama negara Eropa yang terkenal itu ada di Hungary itu ada di tengah-tengahnya. Dan ibu kotanya Budapest adalah salah satu kota tujuan di negara Eropa yang merupakan primadona juga. Kemudian negara Hungary adalah negara aman, nyaman dan indah pastinya. Ya, kemudian pastinya karena ada beasiswa Stipendium Hungaricum sendiri, makanya ya kita jadinya lebih memilih Hungary gitu. Walaupun sebenarnya ada banyak beasiswa yang lainnya yang bisa kita target untuk bisa tembus atau bisa belajar di Eropa gitu ya. Tapi untuk beasiswa Stipendium Hungaricum ini sendiri yang merupakan beasiswa full scholarship ya, sehingga bisa menjamin kita untuk belajar dengan tenang di sini. Nah, saya mulai dengan kampus life-nya dulu. Mungkin ini yang paling penting ya untuk diketahui mungkin. Oke, jadi untuk berbicara tentang kehidupan belajar di setiap kampus, sebenarnya pada dasarnya sama saja budaya belajar di Eropa, karena Hungary adalah salah satu negara yang berada di Eropa, Uni Eropa, sehingga sistemnya semuanya sama, yaitu critical thinking. Oke, jadi di dalam ruang dan perlu diketahui untuk di Hungary sendiri kita ada selama 4 tahun khusus untuk doktoral itu 4 tahun kita tempuh selama 4 tahun, 2 tahun course dan 2 tahunnya riset by riset. Jadi itu mix ya di sini untuk di Hungary sendiri. Kemudian untuk master degree sama mereka course juga ya, dan juga pada akhirnya nanti akan ada riset di akhir. Untuk bachelor mungkin akan lebih detail nantinya, tapi kurang lebih sama saja, ada course juga dan akhirnya nanti ada penelitian atau tesis seperti itu. Itu untuk kampus life. Jadi basically yang paling mencolok
adalah critical thinking dan juga kebebasan dalam berpendapat di dalam kelas. Untuk di kelas, ketika kita belajar di dalam kelas untuk kampus life ini, atau ketika kita belajar di kelas, maka kebebasan kita untuk mengeluarkan ide, mengekspresikan pendapat dan segalanya itu sangat diapresiasi oleh dosen-dosen di sini, yang walaupun mereka adalah dosen-dosen yang atau profesor atau sudah memiliki banyak sekali publikasi, mereka tetap terbuka dengan apa yang kita sampaikan. Dan menariknya adalah mungkin ada beberapa stereotip yang kita tahu sebelum ke Eropa, bahwa kalau orangnya critical thinking, dosen-dosen di Eropa critical thinking, kemudian mereka dan memang seluruhnya berlandaskan dari empirical data, tapi dan kita tahunya mereka akan to the point ya, kalau orang-orang Europe seperti itu. Tapi ketika tiba di Hungary ini agak sedikit berbeda dengan stereotip yang kita tangkap sebelumnya, bahwa akan keras atau akan to the point. Tetapi sebagian besar yang saya temui memang to the point, tapi mereka ramah. Nah, itu yang membedakan, humanis. Jadi menyampaikan beberapa hal atau sehingga ketika kita ingin menyampaikan ide ataupun berpendapat di kelas itu kita menjadi nyaman untuk menyampaikan apapun yang kita ingin sampaikan. Seperti mungkin kita punya ide baru untuk penelitian dan lain-lain, itu lebih nyaman, seperti bercerita ke teman gitu. Jadi tapi tetap dalam koridor critical thinking itu sendiri. Nah, untuk kampus life dan study mungkin kita bisa lebih bahas lebih detail lagi nanti, apalagi kalau ada pertanyaan di belakangnya. Nah, kemudian daily life di sini untuk Oke, ini banyak ditanyakan sebenarnya oleh teman-teman, baik itu yang sudah lolos stipendium Hungaricum ataupun yang masih sedang berburu beasiswa ini. Apakah cukup beasiswa yang kita dapatkan untuk biaya hidup di Hungary, yang notabene merupakan negara Eropa? Jadi pastinya apapun mungkin kebutuhan dan biaya hidup akan mahal seperti itu kan, mungkin pemikiran kita sebelumnya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Hasim tadi, bahwa sebenarnya untuk di Hungary tersendiri biaya hidup tidak terlalu tinggi seperti biaya hidup di negara Eropa lainnya. Sehingga ketika ditanyakan bahwa apakah beasiswa yang kita dapatkan untuk biaya sehari-hari itu cukup, kalau bisa saya gambarkan, mungkin tingkatannya kalau doktoral atau S3 beasiswanya sangat cukup, untuk master dan bachelor cukup. Ya, jadi bisa diartikan sendiri, tapi misalkan detail dan bagaimananya itu nanti bisa kita rincikan ya. Mungkin setelah ini bila ada follow up nanti akan digambarkan kenapa sangat cukup dan cukup. Karena untuk doctoral degree itu sendiri, kalau bisa saya bilang diberikan biaya hidup yang beberapa kali lipat dari biaya hidup untuk master degree, sehingga bisa dikatakan sangat cukup. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah untuk penerima beasiswa itu sendiri, ya, penerima beasiswa itu sendiri. Untuk yang ingin membawa keluarga, sayangnya memang untuk beasiswa stipendium Hungaricum tidak mencakup untuk biaya hidup keluarga. Dan saya pikir ini lumrah untuk seluruh beasiswa saat ini sih. Mau beasiswa yang sebesar dan setenar apapun, mereka sudah tidak mengcover untuk anggota keluarga dari si penerima beasiswa. Saya pikir jadi itu hal yang lumrah untuk penyedia beasiswa saat ini. Kemudian belanja atau bahan-bahan kebutuhan pokok yang kita butuhkan, terutama kita ya yang hidup, yang orang-orang yang berasal dari negara Asia, terutama Indonesia, biasanya takutnya tidak ada nasi. Nah, di sini ada beras kok di mana-mana. Jadi
tidak berasa kalau jangan takut kelaparan karena hanya bisa makan roti. Ya, jadi di sini ada banyak yang jualan beras dan harganya tidak terlalu jauh dari harga beras di Indonesia juga. Kalau bisa dikatakan harga-harga kebutuhan pokok di sini bisa, kalau kita cari kesamaannya di Indonesia mungkin di Jakarta ya, di ibu kota mungkin 7-Eleven dengan biaya-biaya yang ada di Jakarta, biaya hidupnya gitu. Jadi mirip-mirip lah. Oke, nah kemudian oke. Nah, kemudian untuk akomodasi atau tempat tinggal di sini itu kita sebagian besar tinggal di apartemen, ya, di apartemen. Sehingga jadi ini ada berbagai macam. Ada yang untuk teman-teman yang master atau bachelor, biasanya mereka di dorm, atau basically pada tahun pertama kita tinggal di dorm, ya, sebagian besar tinggal di dorm. Setiap kampus menyediakan dorm untuk mahasiswa baru. Namun biasanya untuk jika telah masuk di tahun kedua, itu dormnya sudah diprioritaskan untuk mahasiswa yang baru lagi. Sehingga untuk mahasiswa yang ada di tahun kedua disarankan atau sebaiknya mencari apartemen flat atau studio sendiri. Nah, untuk biaya apartemen ini tidak terlalu bisa mengcover karena beasiswanya sudah ada disediakan untuk akomodasi. Namun biasanya kalau sudah berpindah keluar dorm, biasanya harus nombok sedikit, ya, tergantung dari luas apartemen yang disewa. Jadi banyak atau sedikitnya penambahan biaya untuk akomodasi kita itu tergantung dari seberapa besar flat yang kita sewa. Kalau studio akan relatif lebih murah. Nah, yang dibahas tadi juga oleh Pak Ketua, ya, Pak Hazim, bahwa religion atau untuk agama di sini, sekali lagi untuk ada beberapa stereotip lagi bahwa ketika kita hidup di Eropa, sebelum saya, ya, secara pribadi sebelum saya berangkat ke sini, ketakutannya adalah takutnya kita mungkin yang beragama Islam, ya, mungkin ada sedikit ketakutan bahwa di Indonesia saja sendiri kadang-kadang ada orang yang punya, ya, something berbeda pemahamannya atau pandangannya terhadap Islam. Tapi di sini, di Hungary ini, sama sekali saya belum merasakan, terutama di Budapest, ya, teman-teman di daerah lain mungkin nanti bisa dikonfirmasi bahwa tidak merasakan bahwa saya terasingkan di sini, karena untuk di Budapest sendiri sudah banyak kok orang-orang yang beragama Islam tinggal di sini. Jadi bisa dilihat dari data di sini, malah sudah berada di posisi ketiga saat ini, ya, yang dimana pastinya Kristiani lebih tinggi, dan yang kedua, dan ini terus berkembang, yang kedua ini non religius seperti yang dibahas oleh Pak Hasim tadi, dan ini setiap tahun semakin berkembang, dan ya, bisa dikatakan ini adalah salah satu ladang pahala yang bisa kita tuai di sini, karena bisa menjadi salah satu tempat dakwah gitu, ya. Nah, transportasi adalah yang terbaik, salah satu yang terbaik, diakui di seluruh dunia, adalah salah satu yang terbaik di sini. Murah, nyaman, cepat, ya, dan banyak. Jadi tentang transportasi untuk mahasiswa atau student punya diskon khusus. Jadi kira-kira kalau kita rupiahkan itu sekitaran 160.000, ya, 160.000 atau 170.000 itu per bulan. Di dalam daerah lingkungan itu, khusus untuk Budapest, ya, ini keliling Budapest berapa kali pun, ya, dan kapanpun Anda bebas menggunakan kartu yang Anda beli selama sebulan itu. Jadi dan sangat nyaman dan sangat cepat. Jadi transportasi di sini adalah salah satu keunggulan yang saya pikir sangat memanjakan kita. Nah, ini dia salah satu yang juga banyak ditanyakan oleh teman-teman kita pemburu beasiswa, kemungkinan untuk membawa keluarga
untuk hidup bersama kita dan menemani kita untuk belajar, terutama teman-teman yang menempuh PhD program ya. Jadi untuk saya bisa katakan bahwa ini gampang-gampang susah ya, tapi gampangnya dua kali ya, gampang-gampang susah. Jadi karena sudah terbukti teman-teman yang PhD di sini mungkin ya bisa saya bilang sudah ada banyak yang membawa keluarganya, istri dan anak-anak, atau untuk istri membawa suami dan anak-anaknya ke sini, sudah banyak dan terbukti. Teman-teman juga di sini sudah ada beberapa, dan kenapa sangat memungkinkan untuk membawa keluarga di sini, karena jika kita lihat dari pembahasan tadi bahwa sebenarnya biaya hidup, akomodasi, transportasi semuanya murah, bisa dikatakan murah ya, bisa terjangkau lah, bisa terjangkau, sehingga dan bila kita bandingkan dengan negara Eropa yang lainnya ya dalam hal ini, sehingga di Hungaria ini agak relatif ya gampang-gampang susah tadi ya untuk membawa keluarga ke sini, sehingga makanya sudah banyak teman-teman yang berhasil membawa keluarganya ke sini. Dan kita sudah hidup sudah 1 tahun, tahun kedua, ada yang sudah tahun ketiga, termasuk Pak Hasim tadi sudah beberapa tahun di sini. Jadi dan terbukti alhamdulillah semuanya bisa tercover ya, alhamdulillah semuanya bisa tercover. Nah, jadi jangan takut bagi yang berkeluarga, mungkin jangan bingung ya kalau berpikir bahwa nanti kesulitan untuk membawa keluarganya ke sini. Nah, untuk itu saya pikir dari saya cukup. Terima kasih dan selamat berjuang teman-teman. Mungkin nanti untuk lebih detailnya bisa di sesi tanya jawab.